dijelaskannya kepada malaikat Zabaniyah, yang bagaimana malaikat Zabaniyah itu kibahil wujuhi, mukanya aja buruk, serem. Itu malaikat Zabaniyah itu, ya, mukanya buruk, menyeramkan. Itu ngelihatnya aja udah termasuk azab. Ya, jadi orang ketika dijemput, diserahkan ya ruhnya kepada malaikat Zabaniyah, itu udah satu azab, udah satu siksaan. Karena mukanya itu buruk sekali. Dijelaskan di sini, ya, kibahil wujuhi. Terus ghilazin shidadin. Ya, artinya ghilazin itu keras. Kata-katanya itu ya nggak ada yang enak. Shidadin tuh ya termasuk yang benar-benar kejam. Nggak pernah senyum. Tak pernah menampakkan senyum di mukanya. Ya, itu namanya malaikat Zabaniyah. Fayas aduna biha. Lalu mereka nih, malaikat-malaikat Zabaniyah membawa ini ruh orang yang tidak baik ini. Walaha raihatun khabisatun, dan juga ruh orang yang tidak baik ini baunya pun baunya nggak enak. Kalau ruh yang baik kan kemarin ceritakan baunya harum. Masya Allah, seperti minyak misik yang sering digunakan sama Nabi. Parfum yang disukai sama Nabi itu adalah rihul misik. Ya, parfum misik. Ya, Nabi senang banget. Ya, ini orang-orang yang baik nanti ruhnya wangi, harum. Nah, sebaliknya orang-orang yang tidak baik itu baunya enggak enak, khabisah, seperti bau bangkai, melebihi daripada bau bangkai. Min khubsi amalil qabihati, disebabkan karena buruk amal-amal yang pernah dilakukan saat hidup di dunia. Masya Allah, ngeri nih Pak kita kalau lihat info-info yang seperti dari hadis-hadis Rasulullah. Ya, jadi orang baru meninggalnya aja tuh kalau dijelek amalnya itu udah ya dikasih ya azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai diterima sama malaikat, bukan malaikat yang baik, tapi malaikat yang kejam, yaitu malaikat Zabaniyah. Lalu dibawa ke atas langit, mau dilaporin nih ceritanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dibawa, ya ruhnya udah baunya nggak enak, udah seperti bau bangkai. Nauzubillah min zalik. Kenapa bisa begitu? Karena jelek amal-amal orang tersebut, karena buruk amal-amal orang tersebut. Faiza qara'u, apabila malaikat-malaikat yang membawa ruhnya ngetuk-ngetuk baba sama idunnya pintu langit yang ada di dunia, kan mau dibawa ke atas langit tuh. Kan ada langit, langit pertama, langit kedua, setiap langit itu ada pintunya, diketok pintunya. Pada saat mengetuk pintu langit yang pertama tuh di dunia, qalat lahum, lalu penjaga-penjaga ya malaikat-malaikat pintu langit yang pertama itu akan menjawab khazantuha. Tuh, khazantuha, aku sedih, aku berduka. Ya, jadi nggak ada rasa kegembiraan. Kalau ruh orang baik kan kemarin bilangnya apa? Marhaban, marhaba, marhaba, gitu. Seneng dia. Selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaba. Orang kalau seneng kan begitu. Kita kalau ada tamu datang, kita senang. Marhaba, marhaba, seneng kita. Sambil senyum nih. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Kalau tamu yang kagak diundang, yang kita nggak sukai, ya lu yang datang. Gitu. Ya, dia nggak ada rasa ya suka, nggak ada rasa seneng, duka cita malah dia, sedih dia, kedatangannya dia membuat sedih. La ahla wala sahla bipulan, nggak ada rasa selamat datang, bahagia dengan kedatangan si Fulan, yang memang Fulan ini ruhnya ruh yang tidak baik, karena memang amal-amal perbuatannya selama hidup di dunia tidak baik. Itu padahal belum dikuburin, belum diapain, baru diambil rohnya. Ya, ini belum cerita belum dikuburkan, belum disolatin, belum lagi dimakamkan. Itu baru pas meninggal dunia, ruhnya kan diangkat.
dibawa ke atas langit. Kan begitu dari hadis Nabi. Makanya kenapa kemarin diceritakan orang kalau seandainya meninggal dunia kok rata-rata matanya nengok ke atas, agak melotot matanya, ya mulutnya agak mangap. Kenapa? Karena dia pengen ngeliat ruhnya mau dibawa kemana. Tuh, makanya kata Nabi ketika orang meninggal dunia cepat diusap matanya, masih ya lembut, nggak kaku. Kalau udah kelamaan ntar kaku, repot, melotot aja. Ya, mulutnya agak mangap, makanya dimengkemin dikit, cepet-cepet diusap dengan ucapan khaira, khaira, khaira. Dengan tujuan semoga orang ini termasuk orang baik, orang baik, orang baik. Nah itu matanya cepat ditutupin gitu tuh Bapak Saudara. Ya, ntar dia akan merem gitu. Nah mulutnya cakep, ya ditutup. Kalau bisa nanti diikat sini, ya supaya rapat semuanya. Kenapa begitu? Karena memang dia lagi ngelihat apanya? Rohnya mau dibawa kemana? Ya, rohnya mau dibawa kemana? Jadi kalau orang baik dibawa itu dengan senang hati. Ya, malaikat-malaikatnya pun pada senyum. Bahwa pada saat di atas langit pun malaikat-malaikat yang ada di langit semuanya ahlan wa sahlan wa marhaban, marhaba. Ini orang baik, ini orang baik. Ya, kemudian rohnya pun harum itu begitu. Ya, tapi kalau orang yang jahat, orang yang nggak pernah taat sama Allah, ya itu dibilang la ahla wala sahla. Nah, artinya la ahla wala sahla itu kagak selamat. Ya, enggak selamat dia. Nah, begitu nauzubillah min zalik. Kunna nal'anuhu, kami ini malaikat yang ada di langit semuanya melaknatnya. Nauzubillah min zalik. Wa huwa yamshi ala wajhil ardi, sementara dia berjalan di atas permukaan bumi. Pakai panaftahu lahu babas samai, maka bagaimana kami mau membukakan buat dia pintu langit? Kagak mau. Enggak ada yang mau bukain pintu. Ya, akhirnya nanti akan dikembalikan lagi ke bumi. Jadi artinya ruhnya nggak diterima di atas langit. Itu kan ada sering kita bilang mudah-mudahan nih ruh akan diterima naik ke atas langit. Itu artinya satu tanda isyarat kalau diterima di atas langit itu ruh yang baik. Kalau ditolak di atas langit berarti itu tanda ruh yang tidak baik. Dikembalikan lagi ke bumi. Gitu. Jadi langit makhluk-makhluk Allah yang ada nggak ada yang mau nerima. Ya, nggak ada yang bukain pintu. Tuh pintu langit pertama, kedua, ketiga nggak ada yang mau bukain. Ya, jadi artinya apa? Dilaknat semuanya. Bagaimana kami mau membukakan pintu langit buat orang ini, sementara orang ini ada orang-orang yang tidak pernah punya kebaikan selama hidup di dunia. Ya, nauzubillah min dzalik. Jadi udah disia-siain Bapak Saudara. Ya, akhirnya ditolak kembali. Nah kemudian dilanjutkan lagi, wa qati'us sholati tarudduhu sholatuhu. Orang yang suka memutuskan sholat, tarudduhu sholatuhu, otomatis sholatnya menolak nih. Jadi nanti kalau ada manusia hidup di dunia nggak pernah sholat, qati'us sholah namanya, disuka ninggalin sholat, maka nanti sama sholat ditolak deh. Siapa nih dia? Tolak aja. Nah begitu. Kenapa? Karena dia sering ninggalin sholat. Makanya ngeri kita. Jangan suka ninggalin sholat. Ya, orang-orang yang suka ninggalin sholat nanti ya akan dicemoohkan oleh sholat itu sendiri. Sholat bilang begini nih Pak. Watakulu, lalu sholat itu berbicara. Sholat bisa bicara. Apa bicaranya sholat? Doya akallah, moga-moga Allah akan menyia-nyiakan kamu. Kama doya tani, sebagaimana engkau telah menyia-nyiakan saya. Tuh begitu. Jadi sholat ya bilangnya begitu, mudah-mudahan Allah menyia-nyiakan kamu sama seperti kamu udah menyia-nyiakan saya. Tuh ya, ngeri kita. Jangan kita sia-siakan sholat. Walaupun kita lagi sibuk banget, lagi repot banget, sholat jangan ditinggalin. Ya, jangan. Ya, kita lagi pergi, entah perginya kemana, ya tetap waktunya sholat, kita sholat. Pergi boleh, mau kemana juga pergi boleh. Ya, tapi sholat jangan ditinggalin.
Ini baru Cibodas doang sholat enggak. Ya. Baru pergi Cibodas. Ya pulang jam 5, maghrib udah enggak sholat udah. Ya. Isya ya kadang-kadang di rumah. Itu pun kalau dia keburu, kalau enggak capek pulang langsung tidur. Ya, udah 2 sholat ditinggalkan. Ya Allah, hati-hati, jangan. Ya, jadi kita walaupun begitu sibuk, begitu repot, begitu capek, begitu letih, sholat utamakan. Sebab nanti tuh sholat ngomong begitu. Mudah-mudahan Allah menyia-nyiakan kamu sebagaimana kamu udah menyia-nyiakan saya. Walau hafiztani, kata sholat, kalau seandainya kamu jaga saya, kamu pelihara saya, waktu di dunia kamu pentingin saya, walaupun kamu repot, sibuk, tetap kamu jagain saya, kamu sholat, la hafizakallah, maka Allah akan menjaga kamu, maka Allah akan memelihara kamu, maka Allah akan melindungi kamu. Jadi intinya di sholat. Kalau kita sholat kita udah bener tuh, ya nanti kata sholat, Allah akan melindungi kamu. Allah akan menjagain kamu. Ya, kenapa? Karena kamu jagain saya. Selama di dunia kamu nggak pernah ninggalin saya. Ya, itu begitu. Terus yang kedua, waqati'ur rahimi, orang yang suka memutuskan kekeluargaan. Tarudduhur rahimu, maka rahim akan menolaknya. Jadi nanti ditolak sama rahim. Ini orang katanya di dunia sering mutusin hubungan kekeluargaan, mau marah mulu, ya, yang di sana dimarahin, yang di sini dimarahin, ya, sama temen marah, ketemu melengos, ya, assalamualaikum, buang muka, tuh mukanya dibuang, sayang, ya, tuh muka dibuang, ya, ntar nggak ada yang nemuin repot, ya, nah begitu. Jadi jangan. Kita kalau sama saudara, sama teman, sama sahabat, ketika ketemu ucapin assalamualaikum. Senyum kita, waalaikumsalam. Musafahah, gimana kamu kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Itu baru namanya orang yang suka menyambung kekeluargaannya. Gitu. Tapi kalau orang yang tidak mau mengucapkan salam, ya itu berarti dia memutuskan kekeluargaan. Makanya Bapak, Saudara, kita kalau ketemu, ya itu yang paling bagus kata Nabi, siapa? Orang yang ketika ketemu, dialah yang mengucapin salam. Itu orang yang paling istimewa. Begitu. Walaupun mengucapin salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Tapi orang yang mengucapkan salam sunnah hukumnya pahalanya lebih gede kebanding daripada orang yang menjawab salam yang hukumnya wajib. Kan biasanya sunnah sama wajib pahalanya gedean yang wajib. Sholat sunnah sama sholat wajib pahalanya mana gedean? Gedean yang wajib. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu pahalanya gede kebanding qobliyah, ba'diyah. Ya. Begitu juga puasa Ramadan dengan puasa sunnah, ya pasti puasa Ramadan pahalanya lebih besar kebanding daripada puasa sunnah. Ngucapin salam sunnah, jawab salam wajib, tapi yang sunnah lebih besar pahalanya. Kenapa? Sebab orang yang pertama kali ngucapin salam itu adalah orang yang membuka kebaikan-kebaikan. Ya, jadi dia yang mulai membuka kebaikan, baru dijawab salam. Itu kan salam artinya kedamaian. Ya, makanya kata Nabi, absus salam, sebarkan kedamaian, sebarkan salam, ala man arabta wa man lam ta'rif, baik kepada orang yang kamu kenal maupun kepada orang yang tidak kamu kenal. Tuh, begitu. Jadi makanya kita kalau ketemu udah salam aja. Ya, nanti tamamu tahiyatikum, sebagai penyempurna penghormatan kamu setelah salam, al musafahah, musafahah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, musafahah. Ya, itu namanya silaturahim. Nah, orang yang memutuskan kekeluargaan, tarudduhur rahimu, maka nanti kekeluargaan itu, rahim itu akan menolaknya. Wa taqulu, lalu rahim itu akan berkata, qata'akallahu kama qata'atni. Ya, semoga Allah memutuskan kamu sebagaimana ya kamu telah memutuskan saya. Itu kata rahim begitu.
qata'akallah kama qata'atani. Ya, semoga Allah memutuskan kamu sebagaimana kamu udah memutuskan kepada saya. Walau wasoltani, kalau seandainya engkau suka nyambungin saya, kata Rahim bilang kalau kamu suka nyambungin saya, la wasolakallahu, pasti Allah akan menyambungkan kamu. Jadi itu amalan-amalan semua bisa bicara Bapak. Sholat bisa bicara, silaturahim, qati'aturrahim bisa berbicara, rahim bisa bicara. Ya Masya Allah. Jadi itu dengan sebab kita melakukan amal kebaikan itulah yang menjadi bukti, menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang kalau sholat tuh semua tempat pun jadi saksi. Ya, misalnya kita sholat di sini nih Pak, ini tempat jadi saksi. Kita sholat Isya di sini, entar sholat ba'diyah Isya jangan di sini lagi, pindah di situ. Kenapa nih orang habis dari sini kok pindah ntar sholat ba'diyahnya di sana? Supaya ini jadi saksi, ini jadi saksi. Itu. Ya, kalau kita nggak bisa pindah, tukaran berdua. Ya, ente sholat Isya di sini, ya, kemudian kita di sini, tukaran aja dia berdua. Karena tempat sempit semuanya udah penuh jamaah, dia aja berdua tukaran. Nah, itu otomatis tempat yang digunakan semuanya menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita lihat kenapa sih orang tuh kalau mau sholat ya sunnah pada merubah posisi tempatnya supaya semakin banyak tempat-tempat yang menjadi saksi pada saat kita melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, seperti itu. Ya, jadi itu semuanya menjadi saksi. Wa hakadza kullu man ghalabat alaihi khati'atun qabihatun, dan beginilah setiap orang yang memang lebih didominasi, dimenangkan oleh amal-amal kejahatan. Wa mata ala ghairi taubatin minha, kemudian dia meninggal dunia belum sempat taubat. Jadi orang-orang yang suka berbuat dosa, berbuat maksiat sampai dia meninggal dunia tidak sempat dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, khusya alaihi antah jubahu an rahmatillah, maka dikhawatirkan orang tersebut akan ditutup daripada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi khawatirnya yang ditakutin dia nanti akan ya ditutup dari rahmat Allah. Sementara kita ini butuh pada rahmat Allah. Kita butuh sama rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kalau kita udah ditutup dengan rahmat Allah, rugilah kita. Ya. Makanya yang membuat orang itu dapat rahmat ya amal-amal kebaikan yang dilakukan, sholat, ya, silaturahim dan yang lain-lain. Di sini cuma sekedar gambaran aja disebutkan dua, satu sholat, satu rahim. Siapa yang sholat nanti akan dijagain tuh sama ibadah sholatnya. Siapa yang suka nyambung tali silaturahim nanti sama rahimnya lindungin. Ya, itu termasuk semua amal-amalan yang pernah dilakukan. Nah, kalau kejahatan yang dilakukan, keburukan yang dilakukan, maka dia nanti dikhawatirkan tertutup dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Faiza sami'a zabaniyatu, maka apabila mendengar malaikat zabaniyah makilalahu terhadap apa yang dikatakan kepada ruhnya tadi, tarahuhu min aidihim, akhirnya kalau malaikat zabaniyah yang bawa ruh ini ternyata di sini melaknat, di sini melaknat, di sini nggak mau nerima, di sini nggak mau nerima, akhirnya malaikat zabaniyah udah kecapean dah, akhirnya mereka lemparkan dari tangannya. Etanya ruh dilemparin lagi tuh Pak. Ya, sama malaikat zabaniyah wala'anuhu, akhirnya malaikat zabaniyah semuanya melaknat ini ruh. Ya Allah. Ya, akhirnya itu ruh ya dilemparkan, dikembalikan lagi ke dunia. Fayakhiru minas sama'i, maka dia terjungkel dari langit. Tuh. Terjungkel di dalam langit. Pala duluan, ya. Itu kan namanya jungkal begitu. Ya, watahwi biharrihu, kemudian dibawa oleh angin hatta ta'uda ila jasadihi al-khabis, sehingga kembali lagi ke jasadnya yang udah jelek tersebut. Itu baru dicabut ruhnya.
Makanya orang kalau meninggal dunia, ruhnya belum kemana-mana sebenarnya. Ya, masih di situ, masih di seputar itu. Ya. Jadi makanya juga kata orang-orang tua kita, ya itu kalau kita pada datang takziah, ditahu tuh siapa yang pada datang, yang mandiin siapa, yang nyolatin siapa, karena memang rohnya belum jauh, belum kemana-mana. Ya, kalau dia baik dikembalikan, seneng dia. Kalau dia nggak baik dikembalikannya lagi dengan cara-cara yang kasar seperti tadi. Ya, yang jelas ya itu orang yang meninggal dunia, rohnya belum jauh kemana-mana. Ya, ini dikembalikan lagi. Ini belum dimandiin, belum diapain, orang baru meninggal. Ya, baru meninggal, rohnya baru dibawa ke atas. Nah itu udah ketahuan dia baik atau tidak baik, udah kelihatan seperti itu. Wa idza adatin nafsu ilal jasadi, maka apabila ruhnya itu sudah kembali ke jasadnya, wa udrijal maitu fil kafani, kemudian dimulai itu mayitnya dimandiin, dikapanin, sorot nafsuhu multasikotan bisodri, maka jadilah ruhnya itu nempel di bagian dadanya, wahya tasihu bisautin, lalu rohnya itu menjerit-jerit dengan suara yang keras. Itu ruh menjerit, tapi orang pada kagak denger. Manusia sama jin gak dengar, tapi kalau makhluk-makhluk lain pada dengar semuanya. Dijelaskan sama Nabi itu, semuanya dengar. Ilas sakolain, sakolain itu yang dimaksud kata Nabi, jin dan manusia. Kalau jin sama manusia dengar, ya nggak ada yang berani, gotong ntar. Ya, makanya manusia nggak ada yang tahu tuh, dijerit, ya dia teriak-teriak celaka, yang bawa aja. Ya, begitu, karena memang itu rahasia dari Allah. Manusia tidak dikasih kemampuan untuk bisa mendengar jeritannya ini mayit. Ya, jin juga sama, tidak dikasih kemampuan untuk mendengar jeritannya mayit ini. Nah, tapi makhluk-makhluk lain itu dikasih kemampuan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ruh ya dekat sama dadanya, di dadanya ngikutin tuh. Menjerit dengan suara yang keras. Yasma'uhu kullu syai'in, didengar oleh segala sesuatu dari makhluk Allah, illal jinna wal insa, kecuali jin dan manusia. Jin dan manusia tidak bisa mendengar, ya seperti itu. Fa in kanat sa'idatan, kalau rohnya ini baik, yang kemarin diceritain tuh kalau baik, qalat, lalu roh ini bilang asri'u bi, tuh begitu. Cepat bawa saya ila jannatin, kepada surga, waridwanin, dan kepada keridhaan Allah, wa rabbin ghairi ghadban, dan kepada Allah yang tidak murka dia kepada saya. Kalau rohnya yang baik-baik, karena orangnya baik tuh taat, dia disuruh cepat-cepat. Udah cepat apa bawa, jangan lama-lama. Tuh, makanya orang kalau sholat jenazah jangan lama-lama. Itu, ini sholat jenazah kadang-kadang protokolnya lama banget dah. Udah, yang penting-penting aja. Ya, makanya sholatnya nggak pakai rakaat, cuma 4 takbir doang. Karena memang disuruh cepat segera. Ya, kalau mau ada sambutan singkat aja. Ya, jangan lama-lama, jangan ceramah 1 jam di situ. Ya, jangan. Ya, kalau mau ceramah ntar kalau udah dikuburin. Ya, di kuburan diceramah di sana. Ya, jadi kalau di masjid, di musola tuh jangan lama-lama begitu. Ya, saya dulu waktu lagi ngaji sama Mu'alim Syafi'i Azami, beliau bilang begitu. Kita kalau nyolatin jenazah singkat semuanya. Ini sholat jenazah singkat, ceramahnya lama. Ya, salah itu. Ya, salah. Jangan. Singkat semuanya, singkat. Sambutan atas nama keluarga singkat. Ya, ada misalnya ishad penting, silahkan. Kalau bisa yang nyolatin, kata Imam Nawawi dalam salah satu kitabnya, jangan kurang dari 100 orang. Kalau bisa. Sebab orang kalau disolatin 100 orang, insya Allah udah dapat jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Kita kepengen tuh, waktu kita meninggal nanti mudah-mudahan yang nyolatin 100 orang. Ya, kalau bisa diundang satu-satu. Dikasih amplop gak usah gede dah, 1 juta aja amplopnya. Ya, begitu. Pada datang tuh enggak. Ya, begitu. 100 orang dah, biar pada sampai semuanya. Apalagi orang-orang alim, orang-orang soleh yang diundang, mereka semuanya pada datang.
Masya Allah, itu beruntung orang yang meninggal dunia ketika disolatin oleh 100 orang. Ya, ada satu hadis 40 orang. Ya, ada satu hadis yang menerangkan 40 orang dapat ampunan. Ada lagi satu hadis 100 orang dapat ampunan. Ya, jadi artinya ya ini satu keistimewaan. Terus asri'u bi, kata siapa? Kata ya jenazah yang baik-baik. Ya, itu mayit yang baik-baik ngomong cepetin saya, pengen ketemu sama Allah. Saya udah rindu dengan kekasih saya. Sorga udah kelihatan buat dia. Tuh, jadi cepet-cepet ya pergi, ajak saya, ya urusin saya karena sorga udah menanti. Saya ingin bertemu dengan kekasih saya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau roh yang jelek itu teriak-teriak juga, celaka, saya mau dibawa kemana, kembalikan saya, temukan saya dengan keluarga saya, kembalikan lagi saya, begitu. Ya Allah, dia teriak, kita nggak tahu itu Bapak. Ya, dibilang celaka, saya mau dibawa kemana ini? Ya, pengen dikembaliin lagi biar dia ketemu lagi sama keluarganya. Tapi kalau orang baik suruh cepet. Saya rindu dengan kekasih saya, pengen ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala karena udah dijanjikan surga. Udah kelihatan Bapak Saudara, surga udah kelihatan. Masya Allah. Nah, disinilah makanya yuk kita manfaatkan kehidupan kita di dunia dengan amal-amal kebaikan. Rugi kalau kagak sholat, rugi kalau kita tidak mau melaksanakan perintah Allah, rugi kalau kita berani menantang perintah-perintah Allah. Karena kehidupan sangat singkat. Sementara setelah kehidupan, nanti kehidupan di akhirat itu sudah lama sekali. Ya, kalau di dunia palingan 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun habis sudah. Ya, orang yang namanya hidup di dunia 90 tahun udah paling lama. Udah paling lama Bapak Saudara. Sekarang itu 90 tahun udah paling lama. Ya, Masya Allah. Padahal 90 tahun sebentar enggak? Sebentar. Ya Allah, tahu-tahu udah 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Kita aja nih usianya entah udah berapa tahun kita. Enggak terasa, ya Allah saya udah 50 tahun, ya Allah saya udah 60 tahun, ya Allah saya udah 70 tahun. Kan cepet ya, cepet. Jadi kalau 90 tahun itu enggak lama hidup di dunia. Tapi setelah itu kita akan hidup selama-lamanya. Nah, makanya celakalah kalau kita tidak manfaatkan kehidupan di dunia dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Makanya kita harus memahami itu bahwa kehidupan kita di dunia tujuan utamanya adalah untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada saya, agar mereka mengenal saya, agar mereka mematuhi aturan saya. Itu tujuan utama kita hidup di dunia. Makanya kalau kita udah begitu tuh, nanti ketika meninggal dunia, Masya Allah enak banget itu. Ya, asri'u bi ila jannatin wa ridwanin wa rabbin ghairi ghadban. Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ini surah apa nih? Surah Yasin ya? Ya gitu. Ya laita qaumi, aduh kaumku ya'lamun, mereka tahu bima ghafara li, dengan sebab Allah telah mengampunkan saya, bima ghafara li rabbi wa ja'alani, dan Allah telah menjadikan saya minal mukramin, dari hamba-hamba yang mulia. Jadi kalau orang udah dapat ampunan dari Allah, maka otomatis orang itu akan dijadikan sebagai hamba-hambanya yang mulia. Tapi kalau orang yang jelek nih, yang suka berbuat dosa, suka berbuat maksiat, ya nih, wa in kanat syaqiyatan, kalau seandainya orang itu adalah orang yang celaka, qalat, maka berkata orang yang celaka nih, ruwaida ila ayyi azabin tahmilunani. Aduh, azab apa yang akan saya ya
terima yang sekarang kamu bawa saya ini. Lau alimtum, kalau kamu tahu, mahamaltumuni ilahi, maka kamu tidak akan bawa saya ke sini. Tuh, jadi kata orang-orang yang dibawa karena dia orang yang tidak baik, kemana kamu mau bawa saya? Saya akan digiring ke suatu azab. Kalau kamu tahu, kamu tidak akan bawa saya nih. Ya karena nih kamu sama aja membawa saya menuju azab, siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jauh benar tuh perbedaannya, Pak, antara orang-orang yang baik dengan orang-orang yang tidak baik. Ya, itu mulai dari meninggalnya aja udah ketahuan seperti itu. Ya, belum lagi proses yang lainnya. Nanti kalau udah dikuburkan, ya datang tuh malaikat munkar nakir, beda lagi. Ya, itu azabnya lain lagi udah. Ya, kalau seandainya orang-orang yang baik, itu enak udah. Ya, Masya Allah, disuruh tidur seperti tidurnya pengantin. Ya, tapi kalau orang yang tidak baik, udah tiap hari dapat siksaan kubur saja. Ya, itu Masya Allah. Makanya kita diajarkan dalam ilmu tauhid, ada yang namanya azab kubur, ada yang namanya apa? Nikmat kubur. Itu harus kita pahami benar. Orang kalau dikubur itu udah dapat nikmat kubur, udah selamat, nanti di sananya udah lebih enak lagi. Ya, tapi kalau dikubur sudah dapat azab, nanti kesananya lebih berat lagi. Ya, jadi perjalanan masih cukup jauh karena masih di azab kubur. Ya, itu masih jauh. Kalau dikubur udah diazab, kesananya lebih berat lagi. Kalau dia udah dapat nikmat kubur, kesananya udah lebih enak. Udah enak terus udah. Ya, seperti itu. Nah, inilah ya perbuatan-perbuatan manusia. Memang Allah bilang in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau memang dia suka melakukan kebaikan, ya udah kebaikan buat dirinya. Kalau dia memang suka melakukan amal-amal yang tidak baik, ya itu juga buat dirinya. Semuanya min jinsi amalih, ya dari jenis amalnya. Mudah-mudahan Allah kasih taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita bisa isi kehidupan kita itu dengan amal-amal yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baru nanti kita lanjutkan faiza farahu min dafnihi. Nah, itu bagaimana nanti setelah dikuburin, udah selesai dikuburkan. Nah, nanti datang malaikat munkar nakir dan seterusnya. Nanti akan kita lihat ya cerita yang selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan untuk para bapak, para hadirin. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan yang terbaik buat kita. Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang istiqomah di dalam menjalankan segala perintahnya dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati amalana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.